warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indro. Di sini kami ingin menjelaskan terkait penerapan sistem just in time dan Kanban pada CV Bunga Pam Purbalingga. Kami dari kelompok 8 kelas A yang beranggotakan Muhammad Koshi NIM 71, Arintia saya sendiri NIM 73, Dio Yuda NIM 79, Alfred NIM 81, Wafi Sahaya NIM 83 dan Indi NIM 85. Untuk bab pertama itu ada pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Pohon kelapa yang memiliki nama latin Cocos nucifera dikenal luas di berbagai belahan dunia dengan sebutan dalam bahasa Inggris seperti coconut palm, coco palm, atau coconut tree. Tumbuhan ini telah ada sejak zaman prasejarah dan terkenal sebagai salah satu flora yang tumbuh di daerah tropis. Asal-usul pohon kelapa diperkirakan berasal dari Amerika Selatan, khususnya dari sekitar lembah Andes di Kolombia, di mana tanaman ini telah dibudidayakan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Buah kelapa memiliki banyak kegunaan karena berbagai komoditas dapat dihasilkan darinya. Batok kelapa bisa diolah menjadi piket, daging kelapa bisa diolah menjadi bahan obat, air kelapa diolah menjadi santan, sedangkan batang dan daunnya digunakan untuk kerajinan atau konstruksi. Selain itu, nira kelapa dimanfaatkan untuk membuat gula yang dikenal dengan berbagai nama seperti gula aren, gula merah, atau gula semut. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam sistem produksi di CV Bunga Pam. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem produksi di CV Bunga Pam. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem just in time dan Kanban dalam mengatasi masalah pada sistem produksi di CV Bunga Pam. Tujuan kegiatannya mengidentifikasi permasalahan dari sistem produksi CV Bunga Pam. Yang kedua, menyusun solusi untuk mengatasi permasalahan dalam sistem produksi di CV Bunga Pam. Yang ketiga, menerapkan sistem just in time dan Kanban untuk mengatasi kendala dalam sistem produksi CV Bunga Pam. Untuk yang kedua yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Koshi. Oke, baik, saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan. CV Bunga Pam Purbalingga adalah perusahaan yang berfokus pada industri pengolahan dan produksi berbasis kelapa sawit yang terletak di Purbalingga, Jawa Tengah. Deskripsi lokasinya yaitu CV Bunga Pam berlokasi di Jalan Bung Karno, Dusun Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Next. Oke, di sini adalah tata letak fasilitas dari CV Bunga Pam. Masalah, jadi terdapat beberapa metode pemecahan masalah yang kami gunakan. Yang pertama itu ada evaluasi efisiensi alur produksi dan informasi. Jadi pada CV Bunga Pam ini terdapat beberapa masalah dalam alur proses produksinya dan di mana menyebabkan pemborosan khususnya pada persediaan yang berlebihan. Pemborosan ini dapat dihasilkan penerapan full system sehingga produksi hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, menghindari penumpukan produk akhir. Oke, lanjut. Selanjutnya metode pemecahan masalah. Yang kedua itu ada perancangan sistem just in time, yaitu efisiensi idle time dan setup time. Yang kedua ada eliminasi cacat produk dan kegagalan mesin. Next. Dan yang ketiga adalah penerapan full system. Jadi pada full system ada sistem produksi di mana operasi seperti produksi, pengadaan, pergerakan material dan distribusi produk hanya dilakukan berdasarkan permintaan nyata dari pelanggan saja. Oke, next. Yang keempat ada perancangan sistem Kanban. Jadi Kanban sendiri merupakan sistem visual yang memudahkan komunikasi tim dalam mengolah tugas pada setiap stasiun produksi, memastikan material tersedia tepat waktu dalam jumlah yang sesuai. Oke, lanjut. Masuk bab selanjutnya itu bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk aliran produksi dan informasi. Jadi aliran produksi untuk produk gula semut bubuk dan nektar gula memiliki dua lini produksi terpisah. Stasiun kerja di setiap produksi letak berdekatan yang memungkinkan penerapan sistem just in time. WIP antara stasiun cukup tinggi karena adanya tempat penyimpanan khusus yang diatasi dengan penerapan sistem produksi ekosistem dan penggunaan alat Kanban. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfred. Oke, selanjutnya itu adalah perancangan just in time di mana CV Bunga Pam ini menerapkan sistem just in time atau JIT untuk memerlukan estimasi produk yang akan dijual serta penentuan waktu untuk menjual produk mereka kepada pelanggan. Lalu mungkin next. Oke, selanjutnya perancangan untuk full system di mana yang pertama itu adalah ketidakstabilan kuantitas bahan baku, yang kedua itu adalah dampak penumpukan di gudang, dan mungkin untuk solusi yang disediakan adalah penerapan full system di mana CV Bunga Pam dapat menerapkan full system untuk mencegah penumpukan terjadi pada gudang, dan adalah peran dari departemen PPC itu sendiri. Yang selanjutnya. Oke, lalu perancangan Kanban di mana penerapan sistem Kanban pada CV Bunga Pam itu dirancang untuk melakukan proses kerja yang dalam media produksi pada CV Bunga Pam, yang di mana hal ini dirancang untuk melakukan informasi seperti persediaan bahan baku dan penghubungan antar stasiun kerja. Oke, selanjutnya adalah perancangan kartu Kanban, di mana di sini juga terdapat 4 kartu Kanban. Oke, yang selanjutnya adalah penentuan jumlah Kanban, di mana kebutuhan Kanban palet area penerimaan dan open itu memiliki waktu proses open yang berlaku 3 jam dan pengambilan bahan baku adalah 2 jam dengan kapasitas palet adalah 200 kg. Di mana perhitungan dilakukan dengan rumus N lebih besar sama dengan D dikali M ditambah P dikali 1 dibagi Q, dan hasilnya adalah 3 palet. Dan ini adalah rumus untuk kebutuhan Kanban palet antara area penerimaan dan juga dapur palet, di mana proses palet 1,5 jam dengan kapasitas 20 kg dan kapasitas palet adalah 200 kg dengan hasil 1 palet. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafi. Baik, di sini aku akan menentukan penentuan jumlah Kanban. Kita menggunakan rumus dari N lebih besar sama dengan D dalam kurung M plus P 1 plus S per Q. Next. Lalu kita penentuan jumlah Kanban juga sama seperti soal-soal sebelumnya, menggunakan N lebih besar sama dengan D dalam kurung M plus P dalam kurung 1 plus S per Q. Lalu analisis layout pabrik, tata letak pabrik atau layout fasilitas adalah elemen kunci dalam peningkatan efisiensi suatu industri, terutama dalam penataan area produksi dan kerja. Next. Lalu analisis efisiensi alur produksi dan informasi. Penerapan sistem Kanban dalam proses produksi di CV Bunga Pam mempermudah operator dalam menyampaikan dan menerima informasi terkait kebutuhan produksi. Next. Analisis just in time. Sistem Kanban dalam produksi gula semut. Kanban dirancang sebagai alat untuk mencapai just in time dalam produksi gula. Fungsi Kanban mengelola aliran material melalui proses produksi. Proses penggunaan kartu Kanban yaitu hitung jumlah Kanban yang diperlukan buat kartu Kanban pengambilan. Lalu manfaat sistem just in time yaitu memproduksi lebih efektif dalam memenuhi permintaan dan meningkatkan keuntungan produk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nindi. Oke, untuk analisis full system adalah pembentukan dan penggunaan Kanban ini dalam produksi CV Bunga Pam dapat mengendalikan jumlah produksi yang akan dilakukan dalam hal pengendalian penggunaan bahan baku untuk produk gula semut berdasarkan peramalan terhadap permintaan konsumen, dan lagi full system ini bermanfaat untuk menghindari oversupply dan overstock yang terjadi pada tahapan berikutnya yang akan dilakukan dalam proses produksi dan lini produksi. Analisis desain Kanban yang kami rancang memuat beberapa informasi penting seperti nama part, nomor part, stasiun kerja asal, stasiun kerja tujuan, jumlah satuan, gambar part, dan nomor Kanban. Informasi tersebut berfungsi untuk memudahkan alur penerimaan dan pengiriman data terkait kebutuhan produksi di CV Bunga Pam. Next.
Kemudian untuk analisis jumlah Kanban berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, CV Bunga Pram akan menggunakan total jenis 6 Kanban dengan 3 buah jenis wadah berbeda, yaitu palet, loyang, dan kontainer. Kanban palet dibagi menjadi 3 kategori, yaitu palet untuk bahan baku modifikasi oven, palet untuk bahan baku untuk modifikasi dapur kuali, dan palet untuk produk akhir. Setelah itu ada 2 Kanban lain, yaitu untuk loyang dan bubuk. Secara keseluruhan CV Bunga Pram membutuhkan 87 kartu Kanban untuk menggunakan sistem tarik full system dan menjalankan just in time. Next. Kemudian bab 4 penutup. Next ada kesimpulan. Jadi penerapan sistem Kanban dalam proses produksi di CV Bunga Pram memudahkan operator dalam mengirim dan menerima informasi terkait kebutuhan produksi. Kanban membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang terbuang karena tidak ada stasiun yang menganggur atau kelebihan bahan baku selama proses produksi berlangsung. Sistem ini dirancang mendukung implementasi JIT dalam produksi gula semut di CV Bunga Pram. Dengan Kanban, pengendalian jumlah produksi setiap tahap lebih mudah dan terstruktur. Next. Untuk saran, peningkatan akurasi peramalan permintaan untuk CV Bunga Pram dapat memperkuat kemampuan peramalan pasar dengan menggunakan data historis yang lebih detail dan analisis tren pasar yang lebih mendalam. Kemudian untuk pelatihan berkelanjutan untuk karyawan, pelatihan ini dalam menerapkan sistem Kanban dan just in time harus dilakukan secara berkala. Pengembangan teknologi informasi, penggunaan teknologi yang canggih untuk pengelolaan Kanban dan PIC dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan data. Kemudian untuk pengawasan dan evaluasi berkala, CV Bunga Pram sebaiknya melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap sistem produksi termasuk tata letak pabrik, aliran produksi, dan penggunaan Kanban guna memastikan sistem ini terus berfungsi dengan optimal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan produksi yang serta permintaan pasar. Next. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.